Jangan sombong. Kau jadi kepala desa karena kau dipilih rakyat. Paling lama berapa tahun? 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau keluar, bos. Anggota DPR, jangan sombong. Kenapa? Kau jadi anggota DPR karena rakyat pilih. Kalau kau tidak dipilih lagi, kau jadi rakyat biasa. Jadi bupati jangan sombong. Kenapa? 5 tahun. Kau jadi bupati karena rakyat memilihmu. Jadi gubernur jangan sombong. Kau jadi pejabat karena rakyat memilihmu. Lalu apa yang kau mau sombongkan? Ada pegawai negeri di sini? Camat, lurah, jangan sombong. Pensiun jadi berhenti kau jadi pegawai negeri. Apa? Apalagi yang membuat orang sombong? Jabatan. Jangan, Allah tidak senang. Yang ketiga, sebab orang sombong apa? Bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Pak Ketua punya ruko banyak, jangan sombong. Ayo belajar dari Palu, Donggala, sekejap saja. Dah sampai 10 menit miskin, gempa bumi hancur. Apa yang kamu sombongkan? Hah? Ayo, ada kawan saya kasihan kerja tadi kaya di Palu, ndak punya asuransi, kena gempa rata hancur semua harta-hartanya. Sekarang kerja di Makassar 1.500.000 gajinya 1 bulan. Apa yang kamu sombongkan? Oke lah, rumahmu bagus, tabunganmu banyak, tapi Allah marah, nak kasih penyakit. Penyakitnya apa? Tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lembok, sambal, apa aja bisa namakan? Ubi rebus. Uangnya 1 miliar cuma ubi bisa namakan. Apa? Apa yang mau kau sombongkan? Hah? Apa yang mau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Ini cewek, apa kau mau sombongkan? Kau cantik 17 tahun, tapi 71 tahun. Masih cantik kau. Apa mau sombong? Apa ini bapak-bapak mau sombong? Jangan sombong. Allah tidak senang orang sombong. Makin tinggi pangkat, makin cerdas, makin banyak duit, dia tawadu. Oh, orang makin jadikan teladan. Nah, kau lihat itu haji. Itu banyak duitnya, nak, banyak hartanya, bagus jabatannya, tapi tidak pernah ngomong sombong. Yang kau sombong itu dia itu, contoh kau itu, nak. Tapi kalau kau miskin, kata Allah, ya, ada 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Minum dulu. Hah? Sudah cukup. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 3 teman setan kata Allah dari dunia ini. Temannya setan. Siapa? Orang kaya yang sombong. Ghaniyun mutakabbir. Itu temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya wajarlah dia sombong, kaya, banyak uangnya, tinggi pangkatnya, cerdas, ya wajar dia sombong, ada jalannya. Tapi temannya kok setan. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, mulutnya busuk, tidak ada kerjanya, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan mau ke temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Nah, puncak kesombongan kata Allah, mereka yang enggan sujud. Puncak kesombongan mereka yang tidak mau sholat. Ini saya lihat ini ibu-ibu banyak yang malas sholat. Muka-mukanya saya lihat ini. Kapan ibu-ibu banyak tidak sholat? Selesai haid. Dia bilang suaminya, biasanya kau cuma 5 hari haid. Ini kau sudah 7 hari belum sholat. Orang belum bersih. Dia bilang suaminya, kau bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Apa kamu kasih lihat?
Ketawa baru dirinya nak kena ini semua ini. Ini. Apalagi perempuan banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Gara-gara make up, mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Itu semua serba palsu. Bulu matanya panjang palsu, alisnya tebal palsu, bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, pantatnya gabus. Semua palsu. Hah? Apalagi ibu-ibu banyak dah sholat gara-gara pesta. Apa? Nih, jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada kuning, ada biru, abu-abu. Nah, kasih miring lagi sedikit di sini. Tuh ada yang miring-miring tuh. Yang miring-miring barangkali miring otaknya. Ya? 14 pentulnya. Ada kayak pohon di belakangnya. Dah ikatlah di lehernya. Akhirnya dia bisa goyang lehernya begini. Dia pakai lagi roknya sempit. Dia bilang saya buru-buru kok. Ya, tunggu dulu Pak. Beleng-beleng. Dia bilang saya pi kau sholat. Kau tiap tahun pi umrah, pi sholat. Apa dia bilang istri? Sadar kok Pak. Sadar, saya suruh kau sholat. Pi kau sholat. Dia bilang kau ndak lihat ini jilbabku. Gara-gara sholat jilbab ndak sholat. Ini semua ini. Ya. Kalau bapak-bapak ndak sholat kapan? Kalau dia pergi melaut. Apa dilarang sholat di tengah laut? Ndak ada. Apa dibenarkan boleh ndak sholat ketika melaut? Harus tetap sholat. Gimana kita mau sholat Ustaz? Kita tidak lihat apa? Kita tidak tahu arah kiblat Ustaz. Kita di tengah laut. Kau lihat matahari di mana terbenam. Kalau di sana terbenam ya sudah kau menghadap ke sana. Berdiri. Kalau kau perahu kecil duduk saja. Kalau mampu kau berdiri, berdiri. Sudah itu kau harap sana. Tiba-tiba perahu goyang. Kau tidak usah goyang-goyang. Ya. Ustaz, bagaimana kita mau sholat di perahu Ustaz? Kita bau oli, kita bau keringat, kita bau matahari. Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kerja, boleh sholat bau oli. Baju saya kotor Ustaz, Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kotor. Yang penting bapak tidak kena kencing bajunya dan tai. Boleh. Apa lagi? Apa lagi kau tidak mau sholat? Bilang apa? Saya jawab semua. Ayo. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Bagaimana cara sholat duduk? Lihat ini sholat duduk. Saya ajari nih. Anggaplah lagi di atas perahu. Atau di atas kapal. Atau di atas mobil. Sholat duduk. Begini caranya. Takbir. Allahu Akbar. Ruku. Kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Sujud. Bukan cuma kepala goyang. Badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sholat duduk. Ustaz tidak bisa duduk, baring. Anggap di sana kiblat, kepala di sini. Nah, beginilah, anggaplah ini kiblatnya, kepalanya ini. Ya, sudah, ini saja goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepala sudah dikasih begini. Jelas. Saya tidak bisa begitu Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu saja aku kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Boleh. Memang sudah begitu caranya. Mata pun sudah tidak bisa bergerak Ustaz. Sholat dalam hati. Sholat dalam hati. Mana caranya sholat dalam hati? Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Tutup matamu, pejamkan matamu, pejamkan. Tangan tidak bisa bergerak lagi. Mata pun, bibir pun tidak bergerak. Tinggal dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Sudah. Namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga itu Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Apa lagi? Jangan ketawa, saya serius ini. Demi Allah, saudaraku, tidak ada keselamatan kalian dapat kalau kalian tidak sholat.
Tidak ada gunanya kau puasa. Itu kalau kau baik sifatmu, lalu kau tidak sholat, tidak ada gunanya itu baik sifatmu. Kan biasa orang bilang, tidak penting sholat, tidak penting, yang penting hatimu dong. Biar kau sholat kalau hatimu busuk, tidak ada guna, yang penting hatimu bersih. Tiba-tiba anak muda berdiri dan bilang, setuju saya sama ini Bapak. Betul, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling luruh akhlaknya, Nabi Muhammad paling baik tutur katanya, tapi beliau tetap sholat beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Bagi mereka yang tidak sholat, di akhirat kelak Allah sampaikan, dah saat ini puasamu 30 tahun, ini hajimu 2 kali, ini sedekahmu, ini pembangunan masjidmu, mana kuncimu? Mana kuncimu? Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada sholatmu, kau tidak bisa nikmati ini harta. Kau tidak bisa nikmati ini semua amal-amalmu. Kenapa? Tidak ada kuncimu. Maka demi Allah, mereka yang muslim merasa dirinya muslim, tapi tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Bahkan Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dan tidak kafirmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamamu mereka yang tidak sholat. Kristen jelas agamanya, Hindu jelas agamanya, Buddha jelas agamanya, Yahudi jelas agamanya, Islam tidak sholat, tidak jelas agamamu, kata Nabi. Maka kalau kau tidak sholat, tidak ada gunamu, meskipun kau puasa tiap tahun. Ini intinya ceramahku. Tidak ada gunanya kau semua baik sifatmu sama orang kalau kau tidak sholat. Apa susahnya sholat? Bilang, apa susahnya sholat? Kau dalam keadaan bersafir, jalan kau dari sini ke Tarantuka, 800 km, boleh kau sholat di atas mobil. Boleh sholat dalam mobil. Di atas perahu, kau sholat di atas perahu. Saya tidak bisa wudhu, tayamum. Tidak ada susahnya itu sholat. Tidak ada. Kalau Bapak tidak puasa, 3 tahun berturut-turut, taubat besok. 3 tahun puasamu yang lepas, kau bayar setelah kau taubat, tidak ada dosamu. Bapak tidak bayar zakat 4 tahun berturut-turut, sadar bayar zakatmu yang 4 tahun kau tinggalkan, tidak ada dosamu. Tapi kalau Bapak tidak sholat tadi subuh, bagaimana caramu bayar? Bagaimana caramu bayar yang tidak sholat subuh tadi? Tidak ada cara balasnya kecuali kau tinggal suksaan neraka. Tidak bisa kau bayar sholatmu kalau sudah lepas. Gimana caranya? Saya sholat subuh Ustaz. Kapan kau mau sholat subuh? Besok Ustaz. Ya besok saya buntu besok. Saya sholat 2 kali. Lebih salah lagi. Makanya ketika kau tidak sholat, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Saya merantau Ustaz. Sudah 30 tahun merantau dari Bima. Sampai sini tidak bisa hidup sukses. Sholatmu yang bermasalah. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak semangat. Rasanya tidak ketemu Tuhan, tidak senang ketemu Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil. Siapa ajar kau sholat begitu cilaka? Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Ada ya, Allahu Akbar. Pantas 20 tahun kau merantau cari nafkah, tidak bisa baik hidupmu. Kenapa? Sholatmu bermasalah. Mana ada orang baik hidupnya kalau sengsara? Mana ada orang sengsara hidupnya kalau baik sholatnya? Percaya Pak, kalau baik sholat, kecil punya ruko, kecil punya mobil, kecil jadi sarjana anakmu, kecil semua itu, kecil jadi anggota DPR. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Ya, ibu, Maka ibu kontrol sholatnya suaminya.
Bapak kontrol sholatnya istrinya. Istrimu pergi ke jalan, telepon ketika sudah duhur. Ingatkan, Bu, sudah duhur. Kamu jalan sudah sholat dah? Bu, pergi suaminya cari merantau. Pak, kau di mana sekarang? Saya di warung kopi. Ini sudah duhur, sudah mau hampir habis asar. Kau sudah sholat enggak? Itu namanya suami istri yang saling mengingatkan. Sudah sholat? Belum. Telepon lagi 5 menit yang akan datang. Kau sholat? Telepon lagi 10 menit yang akan datang. Nanti kau berhenti telepon kalau dia bilang, saya sudah sholat. Baru itu yang bagus. Ibu ndak usah cemas kalau anakmu pengangguran. Bapak ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja. Tapi cemaslah dan malu ketika anakmu sudah sarjana tidak tahu sholat. Malu kalau tidak tahu bahasa Inggris. Ndak malu kalau anaknya ndak sholat. Ya? Paham? Hah? Nah, yuk Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya. Apalagi yang menyebabkan orang putus persaudaraan? Tadi kepentingan kekuasaan. Yang kedua kesombongan. Yang ketiga apa? Sangka buruk. Ditelepon tidak dijawab. Mentang-mentang. Mulai sangka buruk. Ibu telepon suaminya tidak dijawab. Sangka baik. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang. Telepon lagi jam 9. Tidak dijawab. Oh, barangkali suamiku lagi ngaji. Tenang perasaanmu. Jangan telepon. Pasti ada lagi ceweknya situ. Kau tidak bakal tenang itu. Demi Allah, tidak ada orang tenang kalau sangka buruk terus di otaknya. Tiba-tiba dapat WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Enak perasaan. Ya, sangka baik. Jangan kau jadikan suamimu tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru keluar 1 jam menelpon. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Mana kau? Di kantor. Bohong. Tolong foto baru kirim. Ya. Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada di sini bapak-bapak? Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istrimu? Tidak ada harga diri itu. Saya bilang sama istriku, boleh kalau duit habis-habis itu rezekimu, tapi jangan kamu kasih takut-takut saya. Nelpon di mana kau? Video call. Sistematik kita. Baru 1 jam mencari kita. Sampai di rumah dia ngomel kerjanya. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Jangan takut sama istri, Pak, ya. Dia bilang soalnya kalau dia marah Ustadz, dia kasih pecah piring Ustadz. Kalau dia kasih pecah piring, Pak, 1 kasih pecah kok 1 lusin. Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Yuk. Ada bilang Ustadz, berarti Ustadz tidak takut sama istrinya. Apa sih mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ibu, mau masuk surga? Bukan cuma masuk surga, dirindukan surga. Kata Nabi, perempuan kalau mau dirindukan surga 1, dirikan sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, taati perintah suamimu, maka surga bagimu mana saja aku memasuki. Saya yakin ibu sholat. Saya yakin ibu puasa. Saya yakin ibu tidak jalan kecuali yang baik-baik. Tapi yang membuat ibu bisa masuk neraka, gara-gara apa? Tidak taat sama suami. Sekarang ibu-ibu itu malas masak, ngontrol suami, suaminya dibentak. Ndak bakal biar hitam sidat gara-gara sholat. Kau puasa Senin Kamis, tapi kau kurang ngajar durhaka sama suamimu, suamimu kau kata-katai, suamimu seenakmu bicara. Demi Allah kata Nabi, jangankan kau masuk surga, baunya surga kau tidak dapat ibu. Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu itu ditanggung suaminya dunia akhirat. Artinya apa? Kalau ibu berdosa, ibu keluar rumah dan di luar ibu berdosa, bukan ibu saja yang tanggung, tapi suami diseret masuk neraka gara-gara ibu yang berdosa. Beda laki-laki. Suaminya ulama,
suaminya penceramah, suaminya penghafal Quran, rajin sholat tahajud, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, istrinya suka bertengkar sama tetangganya, meskipun suaminya ketua majelis ulama, suaminya masuk neraka lebih dulu baru istrinya. Makanya jangan suka ngomong. Tanggung ibu-ibu itu dunia akhirat. Kasih senang itu suamimu. Ibu, fungsi utama seorang suami bukan cari nafkah bagi ibu. Fungsi seorang suami yang utama bukan cari makan, tapi apa? Mendapatkan ridho supaya ibu gampang masuk surga.